Selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan kembali menyapa kita pada saat hari ini yang terdapat di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-27 sampai dengan 33. Markus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-33 yang dengan judul perikop pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita semua pasti pernah mendengar peribahasa kura-kura dalam perahu atau pura-pura tidak tahu. Tahu maksudnya bertanya satu hal yang sudah diketahui. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang dilakukan oleh para imam-imam kepala, para ahli-ahli Taurat dan juga para tua-tua ketika mereka bertanya tentang kuasa Yesus. Kalau kita baca pada ayatnya yang ke-28 yang berbunyi demikian. Dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Inilah pertanyaan yang diajukan oleh para imam-imam kepala, para tua-tua dan juga para ahli-ahli Taurat kepada Yesus. Pertanyaan ini tentunya dilatar belakangi dengan apa yang dilakukan oleh Yesus satu hari sebelumnya, di mana ia menyucikan bait Allah, di mana pada saat itu Yesus melakukan tindakan menghentikan segala aktivitas jual beli yang dilakukan di bait Allah. Dan para imam-imam kepala, para ahli-ahli Taurat dan para tua-tua, mereka mempertanyakan otoritas yang membuat Yesus berhak untuk melarang dan melakukan semua tindakan itu. Dan tentunya pertanyaan mereka ini merupakan satu pertanyaan jebakan, di mana ketika Yesus memberikan jawaban yang tidak pas, ini bisa menjadi satu alasan bagi mereka untuk membawa Yesus ke pengadilan agama. Niat jahat mereka, niat hati mereka yang tidak baik, tentunya Allah sudah mengetahui, sehingga Yesus balik memberi pertanyaan yang dilematis kepada mereka, sehingga ketika mereka salah menjawab, maka tentunya itu juga akan mengakibatkan hal yang tidak baik bagi mereka. Sehingga pada akhirnya apa? Para imam-imam kepala, para ahli-ahli Taurat dan juga para tua-tua ini, mereka tidak berani menjawab apa yang menjadi pertanyaan Yesus, yaitu mengenai baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia. Ketika mereka menjawab itu dari sorga, tentunya orang-orang yang berpihak kepada mereka akan protes. Ketika mereka menjawab itu dari manusia, tentunya orang-orang yang percaya dan berpihak kepada Yohanes akan protes. Sehingga hal ini menimbulkan satu hal yang menjadi permasalahan bagi mereka pada akhirnya nanti. Dan pada akhirnya apa? Mereka tidak berani memberikan jawaban. Mereka mengatakan, kami tidak tahu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat dalam kehidupan kita ada banyak orang-orang juga yang meragukan otoritas atau kuasa Yesus. Termasuk kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang Kristen pun ada yang lebih percaya kepada kemampuan atau kemajuan teknologi, ada yang lebih percaya kepada kemampuan akal budi pikiran manusia dibandingkan dengan otoritas atau kuasa Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga meragukan otoritas atau kuasa Yesus dalam kehidupan kita? Kita sudah melihat, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah dilakukan oleh Yesus? Ia
menyembuhkan orang yang sakit. Ia mengusir setan. Ia menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Ia menyembuhkan orang sakit kusta. Ia juga menyembuhkan orang yang lumpuh. Ia memberikan makan kepada ribuan orang. Apakah kita masih tidak percaya akan kuasa Yesus? Bahkan tentunya kita sendiri pun sudah merasakan hal itu dalam kehidupan kita. Bagaimana Yesus menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita, menolong kita, memulihkan kita, menguatkan kita, melindungi kita, bahkan memberkati kita. Bahkan ada banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Masihkah kita meragukan kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Jangan kita menjadi seperti para imam-imam kepala, para ahli-ahli Taurat dan juga tua-tua yang mereka meragukan akan otoritas atau kuasa Yesus. Padahal mereka tahu bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Ia berkuasa melakukan apa saja. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita dalam kehidupan kita jangan mengeraskan hati kita. Mari bersama-sama kita mengakui akan kuasa otoritas Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita, dan biarkan Ia berkuasa atas hidup kita, dan juga biarkan Ia melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya atas kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini menguatkan